Swastiastu. Kami dari kelompok 6 kelas 10-4 untuk pelajaran matematika akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum memulai materi, ada baiknya kita memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dimulai dari Perkenalkan, nama saya Ikut Tutur Studi Triastaguna, absen 35. Perkenalkan, nama saya Aldi Yahya Widianto, absen 6. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ali Surya Dharma, absen 7. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Arya Wiranata, absen 5. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Lestari, absen 40. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Falaksmi Dewi, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadek Mayang Gunar Mayani, absen 27. Di sini kita langsung membahas videonya. Pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Secara singkat, sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan kesatuan antar garis dari variabel-variabel yang saling berpotongan tentu tidak sama. Dengan bentuk umumnya terdiri dari 4 jenis, bisa dilihat dalam gambar berikut. Kita ambil contoh dari jenis paling pertama. Rumus ini memuat adanya dua variabel, yaitu X dan Y, serta koefisien A dan B di sebelah ruas kiri. Pada ruas kanan kita bisa lihat konstanta C dengan dihubungkan oleh bentuk pertidaksamaan. Fokus kita dalam materi pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah untuk mencari daerah penyelesaian atau arsiran pada suatu grafik. Tentukan daerah himpunan penyelesaian DHP. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan daerah penyelesaian ini dimulai dari: yang pertama, mengubah tanda ketaksamaan menjadi sama dengan, agar dapat melakukan penjumlahan pada persamaan aljabar disubstitusi di langkah selanjutnya. Yang kedua, cari nilai X saat Y sama dengan 0, begitu sebaliknya dengan menggunakan metode potong sumbu X dan Y. Bisa dilihat contoh di atas, di mana untuk mencari X yang harus dilakukan adalah mensubstitusikan 2Y dengan 0 sehingga mendapatkan hasil X sama dengan 10, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran dari pertanyaan pertidaksamaan linear dua variabel, kita bisa menguji dengan dua cara, yaitu uji titik 0,0 dan tanpa uji titik. Disinilah trik agar mendapatkan proses pencarian DHP. Yang keempat, gambarlah grafik dengan koordinat kartesius. Yang kelima, agar arsir daerah salah satu, dan setelah semua pertidaksamaan kita selesaikan, kemudian kita cari daerah yang bersih. Metode arsir bersih. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel apabila DHP diketahui. Apabila dihadapi dengan soal mencari pertidaksamaan yang hanya memberikan informasi tentang grafik dan juga DHP-nya, kita perlu mengetahui rumus umumnya. Pada garis ini, linear yang berwarna hijau ini memotong sumbu X ke bawah dan memotong sumbu Y, maka bisa disimpulkan rumus persamaan garis lurus adalah AX tambah BY sama dengan A kali B, di mana koefisien pada sumbu Y dalam kurung A menjadi koefisien pada sumbu X dan koefisien semulanya pada sumbu X dalam kurung B berubah menjadi koefisien Y, sedangkan konstantanya hasil dari perkalian antar koefisien. Setelah mendapatkan bentuk persamaan kedua linear dari hasil pengamatan terhadap grafik, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari masing-masing tanda pertidaksamaannya dengan metode tanpa uji titik. Setelah mendapatkan tanda pertidaksamaannya, jangan lupa untuk mencocokkan kemana arah linear pertidaksamaannya terhadap DHP dengan hasil metode tanpa uji titik kita, agar pernyataan ketaksamaannya itu valid. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Pada soal pertama ini, kita diberikan clue atau hal yang diketahui adalah bentuk pertidaksamaannya. 2x tambah y kurang dari sama dengan 10 dan juga 3x minus 2y lebih dari sama dengan minus 6. Dengan syarat penempatan posisi
X wajib lebih dari sama dengan 0 dan Y wajib lebih dari sama dengan 0. Setelah itu, kita di sini akan dituntut untuk mencari yang A adalah titik koordinat dari kedua pertidaksamaan dengan menggunakan metode potong sumbu. Dan gambarlah pada koordinat kartesius. Dan yang B adalah mencari daerah DHP dengan metode arsir bersih. Penjelasan mengenai soal akan dibahas setelah transisi berikut. Di sini kita buat dulu pertidaksamaannya dengan syarat posisi daerah himpunan penyelesaiannya itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 juga. Pertidaksamaan pertama yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 10. Diubah menjadi 2X plus Y sama dengan 10 sesuai dengan langkah-langkahnya. Setelah itu, kita buat dulu nih kotak titik potong sumbunya. Dengan sebelah kanan X masukkan 0 dan untuk yang Y masukkan 0 pada kanan paling pojok. Substitusikan 0 pada variabel X untuk mencapai sumbu Y seperti ini. Dan dapatlah hasilnya Y sama dengan 10. Nah, yang kurang sisa sumbu X sekarang lakukan sebaliknya. Substitusikan 0 pada Y, 2X plus 0 sama dengan 10, 2X sama dengan 10 dan X adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Tambahkan hasil yang kita dapatkan pada kotak yang masih kosong ini. Y dapatnya 0,10 dan X mendapatkan 5,0. Lanjut, pada pertidaksamaan yang kedua, ulangi langkah-langkah yang sama. Setelah mendapatkan hasilnya, tuliskan hasil pertidaksamaan kedua di bawah pertidaksamaan yang pertama. Setelah berhasil mengubah bentuk pertidaksamaannya itu menjadi titik-titik koordinat yang dibutuhkan,
kita terlebih dahulu menggambarkan koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius ini terdiri dari garis vertikal, yaitu diwakili oleh Y, dan Y ini terdiri dari atas dan bawah. Jadi apabila Y-nya lebih dari sama dengan 0, dia akan ke atas. Dan apabila Y-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia akan ke bawah. Dan setelah itu ada yang namanya garis X, itu garis horizontalnya. Jadi apabila dia ke kanan, maka itu mengartikan X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan juga apabila dia kurang lebih dari sama dengan 0, maka dia akan mengarah ke kiri. Setelah berhasil menggambarnya, buat titik-titiknya dulu yang dibutuhkan. Jadi kalau dalam soal kita itu ada 10, 5, 3, dan minus 2. Setelah itu kita akan titikkan pada angka atau hasil yang sudah berhasil kita dapatkan. Jadi pada Y ini, pertidaksamaan pertama ini kita dapatkan 0,10. Jadi 0 mengarah ke sini 10. Kita titikkan, ini tidaksamaan pertama Y. Setelah itu X-nya itu ada 5, 0. Jadi 5 ke 0. Berarti dia diam di dalam tempat. Setelah itu, setelah menitikkan, kita garis, ya, menghubungkan antar titik. Jadi ya sudah tergaris ini. Setelah itu lanjut kepada pertidaksamaan kedua, itu Y-nya adalah 0 ke 3. Jadi dari Y 0 ke 3. Jadi diam di tempat juga. Habis itu dia mengarahnya ke, kalau untuk X-nya minus 2. Jadi minus 2, diam di tempat. Itu kita tarik gini. Ya, panjangin. Karena dia bisa mengarah ke sana hingga unlimited dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan grafiknya, grafik dari kedua sistem pertidaksamaan linear ini, kita cari DHP-nya. Dan yang disuruh itu adalah metode bersih, jadi DHP-nya tidak terkena arsiran sama sekali. Setelah itu kita buat dulu bentuk pertidaksamaan yang tertulisnya, yang menjadi clue pada soalnya itu. Jadi pada pertidaksamaan pertama itu kan 2x tambah y kurang dari sama dengan 10. Pertama kita metodekan uji titik 0, 0. Jadi kita akan menggunakan dua metode tadi pada dua pertidaksamaan yang berbeda. Jadi apabila 2x tambah y, ini kan disubstitusikan 0 dan y juga 0. Nah, apabila 0 ketemu 0 kan tetap 0. Jadi sudah benar. Jadi di sini yang mengarsirnya berarti ke sini. Kalau untuk metode kotor. Tapi karena metode bersih, jadi yang diarsir adalah sebaliknya, itu kanan garisnya itu sendiri. Setelah itu kita buat pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x minus 2y lebih dari sama dengan 6, minus 6. Apakah benar? Kita ujikan dulu terhadap bentuk pertidaksamaannya dengan menggunakan metode tanpa uji titik. Jadi di sini konstantanya itu adalah atau koefisiennya itu adalah 3 kalau x-nya. Dan di sini pada bentuk pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Jadi apabila konstantanya lebih daripada 0, ya, dan tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan
0. Jadi kalau untuk rumus tanpa uji titik itu dia akan ke kanan garis. Kanan garis. Nah, karena dia ke kanan garis, ini kan kita arsir mode bersih. Jadi kita arsirnya ke kiri. Ini. Arsir sampai jauh. Setelah itu syarat penentuan posisinya itu kan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kalau kayak gini, jadi yang harus diarsir dari X ini adalah kiri kan, karena dia berlawanan arah dengan kanan. Habis itu kita arsir yang di sini. Sudah. Habis itu Y lebih dari sama dengan 0. Sama juga karena dia berlawanan dengan lebih dari sama dengan 0, karena kita menggunakan arsir bersih. Jadinya kita mengarsirnya bawah. Nah, mana yang bersih? Itulah DHP-nya. Jadi yang terlihat dalam grafik ini, yang terlihat bersih itu yang ini. Jadi saya bilang DHP-nya itu yang ini. DHP. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan beserta kesalahan penggunaan istilah. Mohon dimaaf, mohon dimaklumi, dan terima kasih.